lihat di apa namanya e-learning tetap dibuka ya, jangan sampai tidak dibuka. Walaupun kita dapat materi di sini, setelah 2 minggu ini kan apa namanya setelah itu nanti ada pengumuman tertentu tentang siapa yang akan ikut UTS, siapa yang tidak ikut UTS. Seperti janjinya Pak Dian kemarin ketika mulai, sempat atau tidak sempat memang harus diutamakan karena bagaimanapun kita kuliah. Jadi mungkin dapat proyek dari pemerintah atau tidak, paling enggak ya absennya. Nah, jadi nanti ada yang ujian atau yang tidak, kita lihat selanjutnya. Kita sambil nunggu Pak Praktisi, mungkin beliaunya masih kemana ya? Tunggu aja dulu. Sambil itu kita lihat materi e-learning kita ya. Oke. Oh sudah Pak Praktisi. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Praktisi. Mungkin ada yang perlu di materinya mungkin. Mohon izin untuk mohon maaf karena kondisi fisik saya tidak terlalu sehat dan ada beberapa kegiatan akhirnya mundur waktunya. Kemudian untuk materi pada hari ini ada 2 yang kami sampaikan, tetapi nanti monggo Pak Dr. Dian nanti disampaikan yang mana. Yang pertama yaitu materi tentang apa itu jaring komunikasi Sandi Negara dan Jatim Prof. Cisot. Ini terkait masalah keamanan informasi. Yang materi kedua yaitu terkait dengan stunting. Ini yang baru kita dapatkan kemarin dari Menpan RB terkait modul RB tematik penanganan stunting. Nah, monggo dipilih yang mana karena dua materi itu Oh iya tema. Pak. Ternyata belum masuk Pak materinya. Coba saya tidak di WA-nya jenengan buka. coba saya buka ini Belum dulu ya. terkirim. Oh iya, Sudah Pak masuk Dian lupa seperti biasa ada ya, 2. sampai lupa. Kita sebelum mulai melakukan foto dulu ya Pak ya, Iya, sampai lupa. Monggo semuanya dibuka ya kameranya. Sambil materinya dikirim dulu Pak. Ini belum masuk ke WA kita. Monggo yang lainnya dibuka kameranya. Setelah itu kita melakukan foto mulai dan akhir ya. Silakan. Ya, saya mulai foto ya. Yang lainnya dibuka Mas Afril, Mas Nasiul. Monggo. Ini ada 10. Setelah itu misalnya sambil ditutup mendengarkan. Silahkan mungkin kalau yang di jalan tidak apa-apa sebentar aja. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Monggo tadi saya carikan ya materinya Pak Praktisi. Kok nggak masuk ya? Kenapa ya? Nah, kirim ulang lagi. kirim ulang lagi. Kok nggak nggak sambung? Maksudnya WA-nya. Oh ya ini sudah ini Masuk ya. berarti
WA-nya ini sebentar ya, WA-nya Pak Dian berarti kurang pas. Bentar, bentar. Hmm, iya. Oke, sambil menunggu ya. Bentar, bentar. Belum bisa keluar. Ternyata WA-nya macet. Ini sudah. Assalamualaikum. Mas Malik. Ya, sik ngajar aku. Ya, masih ngajar deh. Heeh. Heeh. Ya, ya. Bentar, bentar. WA mawon, WA mawon, WA. Oh ya, oke. Oke. Ya. Ini dibuka yang apa? Stunting Pak ya? Bisa stunting atau dua-duanya monggo, salah satu diambil Iya. aja. Ataukah keamanan Satu informasi aja mungkin. CISET? Keamanan informasi juga apa-apa. Download. Sandi Jatim dulu ya. Sandi, Sandi Jatim. Nanti yang tematik untuk stunting atau yang semester 6 aja. Ini mungkin sudah keluarkah ini? Belum. Nah, ntar tak bukanya lagi. Daerah komunikasi Sandi dan Jatim Prof. CISET. Nah, sudah keluar mungkin? Oke, Belum? sudah keluar. Hmm. Oke. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aduh. bagi kita semuanya. Salam sejahtera. Yang kami hormati Pak Dr. Dian dari UNIM, rekan-rekan mahasiswa UNIM semester 4. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena kondisi fisik kami mungkin kurang sehat dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa persiapan yang tidak matang untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Kebetulan juga kami baru pulang dari acara Smart City di Surabaya kemarin selama 3 hari, kemudian ada kunjungan dari Kementerian Pendidikan terkait dengan Belajar Merdeka, kemudian dari SES dari Sekretariat Militer Presiden, SES Milpres kemarin karena ada penilaian untuk penyerahan bintang penghargaan bagi Bupati Magetan terkait dengan Satya Lencana yang akan diserahkan terkait dengan keluarga berencana. Nah, sehingga sampai dengan hari kemarin baru bisa komunikasi dengan Pak Dr. Dian untuk beberapa materi baru kami kirimkan pada pagi hari ini. Mohon maaf, mungkin kami sampaikan secara singkat-singkat saja tentang jaringan komunikasi Sandi dan Jatim Prof. CISET. Tentunya bertanya-tanya,
GSOT itu apa? GSOT itu tentang sistem untuk keamanan. Jadi semacam apa? Semacam lembaga atau reaksi cepat untuk keamanan informasi. Jadi begitu ada insiden di komputer security incident, ini nanti ada timnya yang akan menangani secara khusus. Ya, salah satu insidennya ya mungkin kebocoran informasi, kesalahan-kesalahan di enkripsi dan lain sebagainya, atau yang menyebabkan persandian atau komunikasi itu terhambat, atau mungkin ada kebocoran-kebocoran informasi. Memang kita saat ini kalau melihat di materinya Pak Dr. Dian, ilmu pemerintahan, tapi ilmu pemerintahan itu luas ya, jadi tidak sekedar mempelajari sistemnya saja di administratifnya, tetapi juga aspek-aspek lainnya, karena pemerintahan itu mencakup aspek yang luas sekali, aplikasi di dalamnya, sistem di dalamnya, kemudian secara teknis dan lain sebagainya. Jadi luas. Ini salah satunya ada bagaimana sistem komunikasinya yang ada di pemerintahan, menggunakan sistem komunikasi sandi. Ini sudah ada sejak lama. Jadi bagaimana penyampaian informasi sejak tahun era 70-an, 50-an yang menggunakan sistem terenkripsi sederhana, masih menggunakan sandi negara, itu dulu surat lewat kawat. Jadi kita kalau nanti di praktek kita menemukan surat surat kawat, itu ada tulisannya titik koma dari gubernur, titik koma dan lain sebagainya, akan dilaksanakan kegiatan ini itu melalui jaringan sandi, dulu ya surat kawat. Jadi seperti menggunakan kode Morse, titik koma itu seperti itu. Bahkan akhirnya diberikan alat khusus yang itu hanya bisa dibuka oleh beberapa orang. Jaringan itu ada seluruh Indonesia, dari pusat, daerah, antar daerah, kabupaten itu ada, dan provinsi, dan ada kode-kode tertentunya. Yang ini tidak diketahui oleh teman-teman di luar, tapi di dalam tahu. Bahkan ada sekolah khusus yang ada di pemerintahan kita, adalah sekolah sandi negara, itu ada khusus, secara khusus. Ya mungkin teman-teman, wah apa itu, sering dengar sekolah sandi negara, sekolah apa, kayak sekolah khususnya lah caranya untuk penanganan intelijen negara, itu ada sekolah itu, ada di Jawa Barat atau di Bogor sana. Tetapi di pemerintahan, teman-teman ini yang dari jebolan dari sandi negara juga ada di pemerintah kabupaten. Dan ini rata-rata adalah teman-teman yang sudah lama. Ya, oke lanjut. Kemudian dasar penyelenggaraan persandian. Jadi ini untuk pengamanan informasi pemerintah di daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Dasarnya itu persandian untuk mengamankan informasi di pemerintahan itu. Informasi-informasi yang disampaikan kadang-kadang sifatnya rahasia negara. Mungkin ada kedatangan presiden, mungkin ada hal tertentu yang disampaikan. Jadi saya gimana sih penyelenggaraan pengamanan dan informasi, ada aturannya. Kemudian menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ditetapkan pola hubungannya komunikasi itu seperti apa. Persandiannya sudah diselenggarakan, polanya sudah dilaksanakan. Kalau di masa lalu, pola hubungannya dengan kode-kode tertentu, misalkan ada menggunakan kode pewayangan dan lain sebagainya. Kalau di era masa saya, era 2000-an, era tahun 80-an, 80, 90, 2000, menggunakan kode misalkan ini Janoko, itu kodenya ada sendiri. Jadi Bismo ada sendiri, di Jawa Timur mungkin Bagong itu ada sendiri, protokol itu kodenya itu ada. Begitu kita komunikasi, oh ini dari ini, itu ada, sehingga pola hubungan antar perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten kota itu sudah jelas polanya, kodenya apa sudah tahu, penyelenggaraannya sudah tahu. Nah ini undang-undang yang terbaru nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 12 ayat 2 butir persandian. Biasanya tentunya ya perda ini dari peraturan presiden nomor 53 tahun 2017. Ini lebih baru lagi tentang Badan
siber dan sandi negara. Nah, dilaksanakan lebih teknis lagi di Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan bangunan dan keuangan daerah. Jadi klasifikasi sandinya ada, kodenya apa, nomenklaturnya apa saja, itu lebih rinci lagi persandian dengan kode-kode tertentu. Saya sendiri aparatur pemerintah daerah tidak memahami secara detail tentang persandian itu karena memang sudah ditugaskan orang-orang tertentu yang menguasai itu. Namun pimpinan mempunyai otoritas untuk melihat pertama kali apa berita tersebut untuk disebarkan bagaimana dan para pengambil kebijakannya seperti apa. Jadi ada rahasia-rahasia negara yang mungkin tidak bisa langsung di-share di luar, tentunya dengan pihak-pihak tertentu dan lain sebagainya, tetapi dalam pengolahannya adalah orang-orang teknis yang ada di dalam. Ini dasar penyelenggaraannya dan kami berikan gambaran secara global saja. Oke, lanjut. Apa yang dimuat untuk dilaksanakan oleh Pemda? Ya, ini di dalam bukunya, modulnya kemarin sudah ada bab-bab 1, 2, 3, 4. Ini kami cuplek saja. Jadi yang dimuat dilaksanakan oleh Pemda di bab 2 adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah provinsi dan kabupaten. Bagaimana isinya adalah di dalam penyelenggaraan persandian itu yang pertama adalah penyusunan kebijakan keamanan informasi. Jadi bagaimana sih nyusun kebijakan keamanan informasi itu? Arahnya kemana? Apa yang kebijakan-kebijakan pengamanan harus ditempuh? Jadi secara rincian di bab 2 itu seperti itu di modul. Kemudian pengelolaan sumber daya keamanan informasi. Sumber daya yang dimiliki itu SDM kita apa saja. Sumber daya keamanan informasi itu siapa saja, sudah punya pendidikannya apa saja. Jadi sumber dayanya harus dididik apa saja, karena teknologi informasi sekarang berkembang dengan sangat sangat cepat. Jadi sistem kawat sekarang sudah tidak berlaku efektif, tapi masih dimanfaatkan sampai dengan saat ini. Karena keamanan informasi, penyampaian informasi bukan hanya melalui teknologi informasi terbaru, melalui internet dan lain sebagainya, tetapi jaringan-jaringan internal yang di mana di dalamnya harus tetap dipelihara. Kita ketahui bersama beberapa jaringan teknologi informasi yang ternyata saat ini mempunyai kelemahan yang kalau dalam keadaan darurat itu tidak bisa dimanfaatkan. Contoh, bila mana terjadi bencana seperti di Aceh, semua teknologi informasi digital itu tidak berjalan. Yang berjalan adalah analog. Bagaimana kita menyampaikan informasi dan komando perintah kepada sampai ke tiap wilayah, begitu digital itu mati. Contoh kejadian bencana di Palu, kemudian di Aceh tsunami, era-era di masa lalu, begitu terjadi insiden, nggak bisa. Internet tidak akan bisa jalan, semua listrik mati. Yang bisa masuk adalah analog. Analog itu ya masih manual, menggunakan HT itu termasuk analog. Di mana ke penyampaian informasi sumber daya catu dayanya adalah masih independen, ya tidak tergantung pada lainnya. Kalau server itu mati, semuanya akan mati. Kalau jaringan itu di BTS mati, ya akan mati semuanya, kecuali Anda punya kemampuan untuk kontak dengan satelit. Dan itu tidak semuanya memiliki di kabupaten, hanya jaringan-jaringan tertentu. Sehingga pengelolaan sumber daya keamanan informasi itu betul-betul harus ditata dengan baik. Mana yang saat ini kita dimanfaatkan dengan baik, tetapi tidak mematikan sumber daya keamanan informasi yang manual saat ini masih ada.
Kemudian pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non-elektronik. Ini tadi saya sampaikan, sistemnya ada elektronik dan non-elektronik. Ada yang digital dan non-digital, atau mungkin analog. Ya elektronik, semuanya sama-sama analog, bisa jadi digital ataupun analog. Surat kawat pun sebenarnya itu adalah implementasi dari elektronik, tapi sangat-sangat sederhana, karena masih menggunakan kode Morse. Dan itu di Sandi Negara itu ada dipelajari secara khusus. Itu adalah pola jaringan komunikasi yang lama sekali dimanfaatkan dan itu masih digunakan sampai dengan saat ini. Baik itu kode Morse yang digunakan melalui jaringan elektronik ataupun menggunakan kode-kode tertentu, misalkan menggunakan sinar, menggunakan suara, itu bisa digunakan kode-kode menggunakan sandi dan Morse. Itu masih berlaku sampai dengan sekarang. Bahkan paling sederhana kita di pramuka itu masih ada diajarkan kode Morse dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan layanan keamanan informasi. Layanan informasi apa yang disediakan di masing-masing dinas, kabupaten, provinsi untuk bisa sampai cepat pada pengambil keputusan dan ada informasi-informasi layanan yang sampai pada jejaring yang ada di bawahnya. Kemudian yang bab 3 adalah yang dimuat dari Laksana Pemda adalah penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ini kalau kita lihat secara provinsi dan kota saja. Penetapan jaringan komunikasi sandi JKS internal pemerintah daerah. Ini kalau internal pemerintah daerah. Jadi JKS antar perangkat daerah, JKS internal perangkat daerah, dan JKS pimpinan daerah. Jadi antar perangkat daerah. Jadi perangkat daerah misalkan dinas dinas kesehatan dengan dinas lalu lintas jalan raya dengan dinas pariwisata, pola komunikasinya itu seperti apa jaringannya. Kemudian JKS internal, jaring komunikasi perangkat daerah. Berarti di perangkat daerah misalkan di dinas kesehatan, antara kepala dinas kesehatan dengan sekretarisnya, dengan pelaksananya, dengan puskesmas dan lain sebagainya, itu di internalnya. Dan JKS pimpinan daerah, antara bupati dengan kepala SKPD, antara bupati A dengan bupati B, antara bupati dengan gubernur. Jadi pola di komunikasi di pemerintah itu dibagi 3, JKS perangkat daerah, internal, dan antar pimpinan. Dan itu berbeda karena sifatnya otoritasnya yang bisa masuk di situ juga berbeda. Jadi identifikasi pola hubungan komunikasi sandinya juga beda juga. Dianalisa bagaimana pola hubungan komunikasi sandi juga beda juga. Jadi diidentifikasi dan dianalisa. Oh ya ini seperti ini. Mana yang sifat-sifatnya otoritasnya bisa masuk dan tidak. Oke, dilanjut. Lanjut ini penetapan. Nah, ini saya sebutkan tadi ya. Ada gambarnya ya. Office to office antar OPD, antar rumah sakit dengan Pemda, dengan mall pelayanan publik, dengan ini antar perangkat daerah, dengan pariwisata, dengan kesehatan, dengan DLLHJ. Jadi informasi apa saja bisa melalui surat menyurat dan lain sebagainya. Tetapi saat ini pola hubungan itu cepat lagi karena sekarang menggunakan teknologi informasi. Persuratan yang kita gambarkan menggunakan Sandi Negara saat ini sudah ada aplikasi yang namanya adalah Srikandi. Itu adalah aplikasi yang menghubungkan seluruh jajaran dari pemerintah maupun BUMN maupun sektor-sektor pemerintah yang ada di dalam. Itu secara nasional antar kementerian. Jadi ini ilmu lama sebenarnya, tapi sekarang sudah terpecahkan dengan aplikasi Srikandi, tapi tetap harus diketahui. Karena ini adalah informasi yang khusus, yang keamanan informasi. Kemudian JKS internal perangkat daerah. Ya, ini saya sebutkan tadi. Jadi ini di dinas A, misalkan dinas kesehatan. Ada Pak Kepala Dinas Kesehatan dengan sekretarisnya, dengan puskesmas yang ada di bawahnya, tenaga medis, kemudian tenaga administratif, dan lain sebagainya.
Kemudian CKS pimpinan daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakilnya, itu bisa komunikasi. Dan juga bisa dengan komunikasi dengan OPD-OPD terkait, dengan DLHC. Bagaimana kita laporan kepada pimpinan, itu ada pola komunikasi, ada jejaring yang itu berbeda. Jadi, antar pimpinan itu ada secara khusus, antar perangkat daerah ada, dan internal di perangkat daerah. Nah, ini kami berikan gambaran sekilas saja. Oke, lanjut. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk berikutnya? Jadi disebutkan identifikasi dan analisa. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi. Tentunya diperhatikan satu pola hubungan komunikasi internal pimpinan. Pola hubungan komunikasi antar pimpinan itu bagaimana? Polanya apakah zigzag, apakah langsung tegak lurus atau bagaimana, itu ada semacam hierarkinya antar internal pimpinan dengan muspida yang searah. Kemudian misalkan dinas itu mau menyampaikan informasi ke wilayah, ke kecamatan, di situ ada camat, di situ ada puskesmas, di mana puskesmas di bawah dinkes, di mana kecamatan di bawah pemerintahan, itu ada pola hubungan komunikasi. Jadi tidak langsung harus melewati hal-hal tertentu menanggung jawab di situ. Alur informasinya bagaimana? Jelas. Surat keluar, surat masuk, dan lain sebagainya. Alur informasinya tentunya melalui otoritas masing-masing. Tidak mungkin alur informasi melenceng. Kemudian juga teknologi informasi dan komunikasinya. Bagaimana bisa menggunakan teknologi yang sama, menggunakan aplikasi yang sama. Contoh misalkan aplikasi di puskesmas, bagaimana ada rekam medik. Alur informasi rekam medik pada pasien yang dirawat di puskesmas, seorang kepala dinas bisa mengambil informasinya untuk pengambilan kebijakan melalui jejaring yang ada. Teknologi informasinya jelas karena aplikasinya dipegang oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Tetapi untuk dinas lain tidak bisa masuk ke situ. Tentunya butuh alur informasi dan teknologi informasinya yang mana yang bisa kita tarik untuk kita ambil informasinya. Nah, tentunya misalkan tadi rekam medik berapa orang yang sakit di wilayah kecamatan A. Kecamatan A mungkin yang darah tinggi itu sekian jumlahnya. Baik name by address, orangnya ini, namanya ini. Itu tidak bisa diambil semuanya. Tapi misalkan dari Bapeda ingin mengetahui jumlah sekabupaten, akhirnya akan mengetahui dari kecamatan A, B, C, D, E, F, G, yang akhirnya masuk, oh ternyata orang yang sakit di wilayah A, B, C, D ini informasinya darah tinggi berapa, TBC berapa. Sehingga pada saat nanti pengambilan kebijakan untuk intervensi pemerintahan ke dalamnya, dia sudah bisa memetakan. Dan itu informasi ada yang sifatnya rahasia, ada yang sifatnya bisa dibuka. HIV seperti apa? Karena juga akan menimbulkan kepanikan kalau dibuka by name by address. Jadi ada pola yang harus dilindungi di keamanan informasi yang merupakan rahasia negara. Infrastruktur komunikasi, infrastruktur itu alatnya apa saja. Jadi kita identifikasi infrastrukturnya itu yang tersedia apa sih? Apakah melalui WA, apakah melalui aplikasi, apakah melalui persuratan, atau apa yang tersedia. Kemudian kompetensi personelnya yang mengendalikan di dalam. Di puskesmas siapa sih ada personel yang bisa menyampaikan informasi. Di dalam dinas kesehatan siapa sih yang di Bapeda, di pemerintahan, dan lain sebagainya siapa personel. Mampu apa enggak, kompeten apa enggak. Yang ini harus diidentifikasi untuk kita kembangkan. Jangan sampai antara kompetensi, infrastruktur, teknologi, alurnya nggak nyambung semuanya. Jadi harus diidentifikasikan untuk keamanan informasi tersebut bisa sampai tepat sasaran, aman, dan dapat dimanfaatkan real dengan cepat. Kemudian analisis pola hubungan komunikasi sandi. Ini dianalisa pola hubungan komunikasi sandi. Di mana sih pengguna layanannya? Siapa saja? Jadi begitu ada kejadian di bawah informasi di wilayah A, atau ada penyakitnya sekian jumlahnya,
Yang memanfaatkan layanannya siapa saja. Tentunya Dinas Kesehatan, kemudian Keuangan DPKAD, alokasi anggaran Bapeda, kemudian tentunya dinas-dinas lain yang harus menyediakan infrastruktur ke arah sana karena banyaknya permasalahan di sana. Nah, pengguna lainnya siapa saja? Itu dianalisa. Kemudian topologi jaringan, jaringannya dipakai apa saja? Apakah menggunakan analog, digital, penyelesaian apa, topologinya, sistemnya seperti apa? Kemudian perangkat dan sarana TIK, sama ya tadi infrastrukturnya ya. Perangkat, sarana TIK, perangkatnya itu apa, bentuknya apa, menggunakan alatnya apa saja, sarana TIK-nya apa saja, apakah menggunakan optik, fiber optik, perangkatnya menggunakan punyanya apa, mereknya apa, karena tentu beda-beda ya. Apakah menggunakan mikrotik atau menggunakan apa. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan. Itu semuanya dianalisa. Selain diidentifikasi, dianalisa. Sehingga hasil analisa dan pola hubungan komunikasi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan wali kota. Ini harus ditetapkan supaya nanti entitas pengguna siapa yang menggunakannya, kemudian topologinya bagaimana, sarannya bagaimana, dan tugas tanggung jawab personilnya itu jelas. Ini yang dibangun di pemerintahan. Jadi nanti siapa sih yang bisa memanfaatkan entitas pengguna? Topologi itu bagaimana bentuknya, jaringannya, sarananya apa aja, prasarannya apa, dan siapa yang bertugas itu siapa saja. Yang ini merupakan satu kesatuan di keamanan informasi. Jadi bukan hanya mengamankan saja di jaringannya saja, tetapi secara paripurna, sistematik, dari A sampai Z itu harus direncanakan, diidentifikasi, dan dianalisis, ditetapkan dengan surat keputusan gubernur, bupati, ataupun wali. Oke, lanjut. Lanjut tadi ya. Balik dulu. Lalu kalau sudah ditetapkan tadi, implikasi dari penyelenggaraannya itu harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan. 3. Dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan. Setelah diselenggarakan tadi, sudah ditetapkan tadi. Dipantau itu dilakukan terhadap penyelenggaraan persandian pola hubungan komunikasi. Dipantau. Gimana sih pola penyelenggaraannya, persandian, hubungannya bagaimana, ada kendala atau apa. Dan minimal ini dilakukan 1 tahun sekali. Dipantau. Dievaluasi. Kalau dievaluasi, pelaksana yang bidangan evaluasi adalah di bidang Kominfo, di bidang teknologi informasi, di mana bidang statistik dan persandian kalau di tempat kami. Jadi yang mengevaluasi ada bidang tersendiri. Dilihat gimana pelaksanaan di daerah ini, dipantau, dievaluasi, kemudian dilaporkan kepada pimpinan bupati, wali kota, ataupun gubernur. Ini sama di masing-masing kabupaten termasuk di provinsi. Kemudian hasil pelaporan ini tidak lanjuti, dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Dilaporkan ini apa, oh ini lancar, oh ini sesuai enggak, dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahannya di mana. Dari tiga-tiganya menghasilkan 3 dokumen. Dokumen pemantauan, dokumen evaluasi, dan dokumen laporan. Ini menjadi catatan rekod dari penyelenggaraan keamanan informasi di masing-masing SKPD atau pemerintah daerah maupun provinsi. Kemudian pembinaan dan pengawasan teknis. Pembinaan ini dilaksanakan terhadap penyelenggara persandian dan pola hubungan. Kalau secara pembinaan
di pusat oleh BSSN, Badan Sandi Negara, dan di tingkat daerah oleh gubernur dan wakil pemerintah pusat, BSSN. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Secara teknis juga BSSN dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan mengadakan rapat koordinasi urusan persandian. Rapat dilaksanakan paling sedikit 1 kali setahun. Badan Cyber Sandi Negara. Ini di tingkat pusat dan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Pendanaannya dari mana? Pendanaannya bersumber dari APBD provinsi. Provinsi ada anggaran. APBD kabupaten kota ada anggaran. Sumber lainnya, contoh dana alokasi khusus atau DAK. Dari pusat bisa memberikan penganggaran yang dititipkan dalam APBD kabupaten ataupun provinsi untuk memantau, mengevaluasi, kemudian untuk pengawasan teknis dan lain sebagainya. Oke, dilanjut. Lanjut. Ini konklusinya urusan persandian. Jadi urusan persandian itu diturunkan menjadi sub urusan persandian untuk pengamanan informasi. Nah, tadi CISET. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diturunkan urusannya di sub urusan dan kewenangannya. Kewenangannya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemda, provinsi, kabupaten, kota. Kemudian penetapan pola hubungan sandi antar perangkat daerah, provinsi, dan kabupaten. Kewenangannya di mana di sini posisinya? Di mana penyelenggaraan pengamanan informasi dan penetapan pola hubungan. Sebagai urusan fungsinya adalah pengamanan informasi. Jadi semuanya urusan-urusan yang diturunkan itu sebenarnya fungsinya adalah sebagai pengamanan informasi. Suburusan, kewenangan yang diserahkan. Oke, dilanjut. Nah, ini indikator kinerja persandian daerah, di mana persandian di daerah itu kinerjanya bisa dilihat dari indikator-indikator kinerjanya. Saya tidak mengulas secara detail indikator yang ada di dalamnya, karena itu sangat teknis sekali. Jadi, indeks keamanan informasi sebagai outcome-nya. Di tata kelola risiko kerangka kerja pengelolaan aset, teknologi, penanggulangan, dan pemulihan. Ini indikator outcome-nya, indeks kematangan keamanan informasi, di sini dibagi menjadi 3. Di bidang persandian. Bagaimana tata kelola dan kerangka kerja? Gimana sih mengelola dan cara kerangka kerjanya dalam pengamanan persandian? Kemudian bagaimana pengelolaan asetnya, teknologinya, penanggulangan dan pemulihan. Begitu ada serangan cyber, bagaimana penanggulangannya dan pemulihannya. Tentunya harus punya backup-nya dan lain sebagainya. Sehingga informasi itu tidak hilang. Kemudian pengelolaan resiko. Resiko-resiko yang paling akan terjadi pada pengelolaan persandian. Di mana tentunya itu harus dipetakan. Dari tata kelolanya, tenaga kerjanya, pengelolaan asetnya, aset yang dimiliki apa aja, teknologi informasi, aplikasinya, pemulihannya. Ini masing-masing masuk di bidang subseksi. Jadi bidang seksi tata kelola persandian, kemudian bidang seksi layanan persandian, kemudian bidang seksi monef dan audit persandian. Ini kalau di provinsi ya, bidang-bidang ini ada. Jadi di dinas atau bidang persandian ada bidang seksi tata kelola persandian, bidang layanan persandian, bidang seksi monef dan audit persandian. Kalau di kabupaten kami atau di kabupaten lainnya, tentu bidang-bidang persandian ini bisa jadi satu bidang atau bisa menjadi 2 bidang. Tergantung tipologi di masing-masing kabupaten. Tipenya dinasnya tipe A, tipe B, atau tipe C. Kalau di dinasnya tipe B, dinas persandiannya mungkin hanya satu bidang
Kalau C satu bidang saja, kalau mungkin di B ada 2 bidang. Bidang punya 2 seksi dalam seksi statistik dan persandian seperti di kabupaten kami. Jadi indikator kinerja dan nanti struktur organisasi di masing-masing daerah tentunya akan terkait. Mungkin teman-teman bingung bayangkan, oh gimana ya Pak ya? Mungkin bidang persandian di Bojonegoro, di Magetan, atau di Mojokerto itu bidang. Ada yang ternyata di kabupaten ini hanya satu bidang saja, tidak dipecah menjadi 2 seksi di struktur organisasinya. Yang nangani secara khusus ada yang digabung karena tergantung dengan tipologi di masing-masing kabupaten. Itu beda. Tipe-tipenya struktur organisasinya itu berbeda. Lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan terkait dengan salah satu yang menjadi sifatnya pengamanan informasi, yaitu penggunaan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini sudah berlaku di nasional negara kita. Jadi persuratan-persuratan itu sudah menggunakan tanda elektronik dan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Banyak sekali aplikasi yang beredar di negara kita. Jadi kalau kita melihat surat masih ada tanda tangan oret-oret, sudah belum elektronik, berarti dia belum menerapkan TTE. Tanda tangan elektronik itu bentuknya seperti barcode atau apa ya, yang kotak-kotak itu dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat, di-scan, sehingga akan tahu keaslian surat tersebut. Surat itu dipalsukan atau tidak. Banyak terjadi surat-surat yang beredar di masa lalu menggunakan tanda tangan dan lain sebagainya. Ternyata surat itu palsu karena tidak ada kontrol dalamnya. Hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mendeteksi surat tersebut asli atau palsu. Ada kode nomornya dan lain sebagainya untuk melihat. Tapi sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, ada barcode-nya di situ, ada QR code-nya di dalamnya, itu langsung bisa dilihat. Jadi, oh surat ini benar, menggunakan HP dan lain sebagainya. Ada surat edaran, dengan begitu nemu ada surat, ada QR code-nya, dengan klik ada. Bisa lihat salinan aslinya surat itu di HP kita. Tanda tangan elektronik ini tentunya untuk proses menuju sana, baik masing-masing SKPD atau siapa saja, tentunya ada konsultasi teknis TTI, tanda tangan elektronik. Itu pun berbayar. Kalau di pemerintahan mungkin ada yang tidak berbayar, murah. Kemudian fasilitasi penerbitan integrasi TTE pada sistem elektronik. Ini ada gambarannya, misalkan dinas A, Pak Dokter, dia minta tanda tangan elektronik untuk penetapan suatu hal, mungkin untuk laporan pasien dan lain sebagainya, gudang obat dan lain sebagainya, dikonsultasikan teknis. Aplikasi itu akan dibawa ke BSSN untuk disinkronkan antara aplikasi dan tanda tangannya itu terintegrasi pada sistem elektroniknya. Sehingga di sistem A, seorang kepala dinas itu tidak perlu tanda tangan secara manual. Dia tinggal buka aplikasi yang ada di situ, tinggal diklik otoritasnya dia, sehingga data sudah tertanda tangan elektronik. Itu juga terjadi pada KTP kita. KTP kita itu sudah tidak menggunakan tanda tangan manual atau tanda tangan basah. Sehingga se-Indonesia kepala dinas kependudukan dan catatan sipil itu sudah bisa ngeklik melalui aplikasi. Kalau kita di masa lalu nunggu tanda tangannya Pak Kepala Dinas, mau ngurus KTP, sekarang tidak. Bisa melalui aplikasi, kemudian pimpinan juga bisa melalui aplikasi, kemudian dia menyetujui, dan bisa secara cepat bisa dicetak. Dan bisa dicek barcode-nya. Oh ya, ini asli. Ini keaslian. Oke, ini tanda tangan. Lanjut. Nah, ini pengamanan sinyal yang dilakukan oleh teman-teman di persandian juga. Sinyal-sinyal ini pada saat
ada kunjungan RI1 di kawasan industrial Kabupaten Gresik 2021, ada Pak Wapres di Safe Line Sidoarjo, pelepasan ekor pedang kodok. Pengamanan sinyal dilakukan oleh teman-teman di keamanan informasi, pengamanan sinyal. Salah satunya ya kalau sekarang ini ada semacam jumper di ada standarisasi pengamanan sinyal di wilayah tertentu yang itu tidak bisa ditembus karena ada jumper. Saya berikan contoh saja, ini mungkin teman-teman tidak asing atau mungkin malah tidak tahu, saya juga nggak paham. Misalkan ada pengamanan RI1 di satu kawasan wilayah, untuk keamanan RI1 dan lain sebagainya di wilayah tersebut, informasinya juga tidak disebarkan sedemikian saja. Rute, kemudian acaranya seperti apa, itu secara berjenjang diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Acaranya seperti apa. Kemudian alat komunikasi apa saja yang bisa berjalan di situ. Bahkan untuk yang bisa masuk di area tertentu, begitu masuk di dalamnya alat komunikasi apa yang bisa dibawa. Contohnya seperti itu. Bahkan keamanan sinyal di situ dipasang jumper. Di tempat-tempat tertentu mungkin fasilitas negara atau fasilitas rahasia negara, HP itu akan mati. Karena di jumper, ada pengacak sinyal di dalamnya. Yang itu dilakukan di beberapa fasilitas khusus negara itu dilakukan seperti itu. Bahkan rapat-rapat dinas tertentu pun itu juga dilakukan seperti itu. Contohnya seperti Banyuwangi itu sudah seperti itu. Jadi misalkan ada rapat kerja antara bupati dengan kepala SKPD, dijamper langsung. Sehingga semua HP mati pada saat rapat tersebut. Mereka akan konsentrasi memperhatikan penanganan masalah dan perhatian dari pimpinan. Tidak ada komunikasi yang keluar dari rapat saat itu. Karena bila mana mungkin informasi disampaikan sepotong-sepotong, itu juga akan menimbulkan kegaduhan juga. Atau mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ada beberapa informasi yang sifatnya sensitif yang tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Pengamanan sinyal ini juga dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu. Ini orang-orang tentunya yang lulusan cyber sandi negara yang tahu, paling tahu alatnya apa, speknya bagaimana, jumpernya berapa meter, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kontra penginderaan di Kabupaten Gresik. Kontra penginderaan itu sudah menggunakan penginderaan jarak jauh, penentuan lokasi, pemetaan wilayah, ada beberapa tempat dan lain sebagainya. Yang kontra penginderaannya itu membutuhkan teknologi informasi, sistem informasinya Kabupaten Gresik. Di Indramayu juga sudah menggunakan kontra penginderaan. Contohnya penggunaan aplikasi untuk teman-teman kita nelayan di Kabupaten Indramayu. Jadi nelayan itu kalau mau melayar atau cari ikan, mereka sudah di backup oleh pemerintah menggunakan sistem. Oh, ikan posisinya di sana. Oh, ikan ini pada saat ini tidak ada. Oh, saat ini terjadi badai sehingga tidak boleh melaut dan lain sebagainya. Karena sudah menggunakan kontra penginderaan. Informasi-informasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kontra penginderaan juga beberapa wilayah tertentu yang memang itu di blocking, yang itu tidak bisa dimasuki oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu fasilitas umum negara, fasilitas yang sifatnya strategis, misalkan lanut, itu tidak bisa untuk bisa masuk ke situ. Tidak boleh, karena itu rahasia negara. Kemudian penjara, itu juga tidak bisa. Jadi pengamanan di tempat-tempat tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu. Dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namanya saya sebutkan tadi Kabupaten Gresik, Indramayu menggunakan kontra penginderaan. Jadi kita di Mojokerto mungkin nggak tahu teknologi informasi di kabupaten lain sudah berkembang sedemikian luar biasa. Saya waktu ketemu dengan Indramayu itu kemarin, mereka sudah nelayan itu melaut jam berapa sudah tahu. Jadi mereka sudah bukan mancing ikan, tapi berburu ikan karena sudah pakai satelit. Itu. Kalau itu dimanfaatkan oleh negara asing ya sudah dihabiskan negara asing.
Jadi tempat-tempat tertentu yang memang harus diamankan. Oke, lanjut. IT Security Assessment, ITSA. Jadi keamanan informasi itu ada assessment. Ini yang melaksanakan salah satunya BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun. Di assessment, diteliti, dilihat. Jadi ada tahapan-tahapan di dalam yang menyatakan di assessment, oh ya ini security-nya disertifikasi dan lain sebagainya dinyatakan aman. Jadi ada IT Security Assessment, kelayakan sistem keamanannya di teknologi informasi. Oke, lanjut. Kemudian DKMI, ini indeks keamanan informasi. Ini yang dinilai kemarin Kota Batu dan Kota Madiun. Dan nampaknya tidak semua kabupaten ini indeks keamanan informasinya bisa memenuhi sampai segitu. Di penilaian mungkin banyak indikator-indikator di dalamnya yang belum siap dan lain sebagainya. Ini adalah kasus real yang terjadi di masing-masing daerah. Oke, lanjut. Jatim Prof Ciset, ini yang sudah melalui Ciset. Apa itu Ciset? Dilanjutkan. Lanjut. Nah, jadi kita sering menyebut CISET. CISET adalah Computer Security Accident Response Team. Jadi ini adalah tim yang merespon begitu ada accident keamanan informasi, computer security. Jadi ada tim. Tim CISET ini ada di provinsi dan ada di kabupaten. Kami membentuk tim CISET pada tahun 2022, baru tahun kemarin. Dan belum lama, beberapa kabupaten belum membentuk sistem ini, belum membentuk tim ini. Jadi CISET ini organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Jadi dia ini adalah tim yang dibentuk di kabupaten. Oh, ini orang-orangnya terbentuk orang IT dan sebagainya. Suatu ketika ada keamanan yang bisa ditembus terkait dengan database kepegawaian misalnya. Mereka memberitahu melalui akun media sosial dari pemerintah tersebut. Dia menyampaikan, saya nama ini dengan modul ini. Saya bisa menembus sistem keamanan Anda. Itu kalau dia white hacker. Hacker itu kan ada yang hitam, ada yang putih. Jadi dia membutuhkan pengakuan hacker itu. Dia menembus sistem keamanan informasi negara, memberitahu kelemahannya seperti ini kepada timnya, CISET ini. Oh ini loh, ada kelemahan kamu seperti ini. Saya hanya butuh pengakuan bahwa saya bisa menembus sistem Anda. Kita kasih sertifikasi. Lah orang yang punya sertifikasi buat hacker ini, dia untuk cari kerja itu diakui. Jelas. Bahkan kita pernah ada satu peristiwa, ini bukan di pemerintahan ya, ini di dunia swasta. Di dunia swasta. Salah satu perusahaan terkemuka marketplace sekelas Alibaba. Alibaba itu pada saat dia akan merekrut tenaga kerja seorang lulusan SMA, bukan universitas, SMA saja. Begitu ditanya kemampuanmu apa, dia hanya mengambil laptop, kemudian membuka laptop, jebret, dibuka, langsung dia bisa masuk ke sistem keamanannya di Alibaba. Langsung bisa melihat marketplace-nya, kemudian ngutak-ngatik dan lain sebagainya, bisa mematikan dan lain sebagainya. Wah, begitu yang mencari kerja Alibaba itu tahu, loh ini punya kemampuan, langsung dia diterima, tidak usah banyak bicara. Nah, dia bisa menembus sistem keamanan informasi, diterima. Kamu masuk ke Alibaba. Bahkan sekarang yang bersangkutan menjadi tangan kanannya Jack Ma di Alibaba. Itu cerita, sepenggal cerita. Ada hacker, white hacker dan hacker yang buruk. Nah, ini timnya kalau di kabupaten ada timnya namanya CISEL, Computer Security Accident Response Team. Jadi dia akan merespon ini timnya. Maupun di provinsi, di tingkat nasional juga ada.
Tujuan dari riset ini adalah melakukan penyelidikan komprehensif, diselidiki sistemnya itu, melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada organisasi. Jadi terus melakukan penyelidikan komprehensif terus. Oh, sistem ini bagaimana sih? Perlindungannya seperti apa? Kelemahannya diselidiki terus. Oh, ada seperti ini. Oh, ternyata ada peluang di sini. Pada saat entry data, encryption-nya dan lain sebagainya seperti apa, tahu. Diselidiki ini orang-orang IT rata-rata. Kemudian melakukan pencegahan insiden. Melihat melalui dengan cara terlibat aktif pada penilaian, deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, tinjauan tata arsitektur, keamanan informasi organisasi. Jadi, CISET ini melakukan pencegahan insiden yang akan terjadi. Diselidiki juga melakukan pencegahannya juga. Tentunya dilihat arsitektur keamanan informasi itu yang dirancang seperti apa. Sistem firewall-nya seperti apa. Berlapis, satu lapis, dua lapis. Kemudian kita rencanakan dimitigasi. Oh, kira-kira ini ancamannya direncanakan. Kemudian deteksi ancamannya lewat mana saja, ada pintu-pintu masuknya, dan lain-lain sebagainya. Dicegah dulu insidennya. Diselidiki, dicegah. Kemudian CISET harus sustainable dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang. Menghadirkan fleksibilitas untuk menangani setiap kejadian yang tak terduga. Nah, ini saya sebutkan tadi. Jadi, teknologi informasi terus berkembang, aplikasi terus berkembang. Orang juga semakin pintar. Jadi, mempelajari setiap sistem yang sudah ada, dilihat. Ternyata begitu dia harus integrasi dengan sistem-sistem lainnya, dia harus membuka jembatan. Yang itu peluang untuk masuknya kebocoran informasi. Harus dilihat terus, sistem fleksibel. Oh, ternyata ini perkembangannya seperti ini. Karena orang semakin pintar. Ibaratnya bisa menjebol sistem informasi, bisa menjebol sistem keamanan. Semakin pintar orang mempelajari arsitekturnya. Oh, bentuknya seperti ini. Maka saya menggambarkan sebuah bangunan arsitektur, dapur, kamar, dan lain sebagainya. Sistem prosesnya seperti apa, akan ada, oh bisa masuknya dari mana. Jendelanya dari mana, pintunya dari mana. Atau manipulasi data palsu yang memasukkan sistem ke dalamnya. Contoh-contoh seperti itu. Jadi tahu perkembangan dan mau beradaptasi apa yang terjadi saat ini. Kita belajar dari sesuatu yang mungkin saya gambarkan secara sederhana saja pada teman-teman sekalian semuanya. Contoh aplikasi yang paling sederhana kita gunakan saat ini, salah satunya WA, terus bertukar informasi dan lain sebagainya. Sekarang bisa dibawa WA itu. Ternyata menyampaikan informasi melalui WA bisa bentuknya gambar, bisa video. Kita nggak sadar, kita dikasih informasi, jebret kita download, klik. Nah, sebenarnya itu mestinya suara, tapi ada panahnya ke bawah seperti download. Ternyata dia menanamkan sistem di WA kita. Akhirnya semua relasi kita yang di nomor itu bisa diambil oleh dia. Bisa membuka HP kita dan lain sebagainya. Karena saking pinternya, fleksibel saat ini. Sekarang WA ada WA yang kelompok, WA yang bisa dikirim ke seluruh nomor, walaupun kita tidak masuk dalam kelompok, dan lain sebagainya. Kita tidak sadar, ternyata kita memberikan otoritas pada saat mengklik satu pesan atau mungkin suara atau mungkin video yang ternyata di dalamnya berisi sistem. Ini kita harus fleksibel, harus melihat berbagai perkembangan yang terjadi. Oke, dilanjutkan, Pak Dian. Nah, ini Jatim Prof. Cisot. Ini di tingkat Jawa Timur ya. Sebenarnya sama saja di tingkat kabupaten, tapi kita ambil di provinsi saja. Jadi tujuan Jatim Prof. Cisot itu membangun,
mengkoordinasi, mengolaborasikan, mengoperasionalkan sistem mitigasi. Dimitigasi dulu. Kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Kemudian di manajemen krisis, diatur krisisnya. Manajemen resiko, krisisnya itu bagaimana, kemungkinan-kemungkinan terjadi semua. Kemudian bila mana terjadi penanggulangan dan pemulihan, gimana sih sebelum terjadi masalah ditanggulangi dulu bagaimana. Pemulihan bila mana terjadi masalah, informasi sudah tembus, udah langsung kita blok, kita tutup. Kemudian pemulihannya bagaimana? Tentunya ada backup-nya. Di mana mungkin ada di mana data centernya. Dan itu berlapis. Kita hapus semuanya, kita reset kembali dengan aplikasi yang baru, tetapi setelah itu diberikan pengamanan berlapis. Contoh pemulihannya, sistem-sistemnya seperti apa. Dan ini orang-orang yang manajemen aplikasi yang paling paham, manajemen keamanan informasi. Bila mana terjadi insiden keamanan siber pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini Provinsi Jawa Timur, di kabupaten juga ada. Dan itu berjejaring. Kemudian membangun kerjasama dalam rangka penanggulangan pemulihan insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi ini membangun kerjasama. Bisa jadi kerjasama antar kabupaten, bisa jadi kerjasama dengan provinsi. Jadi bila mana terjadi insiden, ada jebol informasinya, ada sistem yang tidak bisa jalan, ternyata masih ada backup-nya, misalkan Paketan ada backup-nya di provinsi, atau ada di pusat, ada di cloud mana, bisa kita tarik, bisa kita pulihkan kembali. Karena data-data itu sangat penting. Karena ada kecurigaan di dalam sistemnya itu ada virusnya ya. Pada mulai tanggal sekian ada record-nya, ada catatannya. Oh, sistem ini tidak berfungsi mulai kapan. Sehingga di restart digunakan atau dihapus sistem itu untuk di restart pada tanggal berapa sistem itu tidak ada masalah. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi kerjasama antar kabupaten, kerjasama dengan provinsi, dan yang terkait itu harus dibangun. Karena tidak mungkin data itu disimpan di satu titik. Harus ada backup dan lain sebagainya. Kemudian membangun kapasitas sumber daya dalam penanggulangan insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi siapa sih yang ada di dalamnya? Sumber dayanya siapa saja? Personelnya siapa saja? Di kabupaten ini ada berapa orang? Jangan sampai tidak ada dan tidak mampu. Makanya dibangun, diberikan pelatihan, kemudian disamakan persepsinya, kemudian sama-sama nanti pada saat bisa saling berkoneksi antar kabupaten, sumber daya ini harus dididik, dilatih, dan mempunyai pemahaman yang sama. Karena itu akan saling mendukung antar kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi. Oke, lanjut. Layanan Jatim Prov Cicisep. Ini yang layanan di provinsi ya. Jadi reaktif, proaktif, dan security quality management. Reaktif itu begitu terjadi serangan. Begitu ada serangan, ada layanan peringatan terkait laporan insiden siber yang diterima. Pas begitu terjadi serangan misalkan di Kabupaten Blitar. Oh, ini data kepegawaian jebol. Langsung dia memberikan reaktif kepada kabupaten-kabupaten lain. Coba cermati aplikasi ini dan segera ditutup ini. Langsung diberikan peringatan di tiap-tiap kabupaten. Cisek di provinsi seperti itu. Kemudian layanan penanggulangan dan pemulihan insiden. Nah, begitu terjadi peringatan tentunya, wah ini gimana Pak? Dari kabupaten ini terjadi seperti ini. Nah, sama-sama provinsi dan kabupaten ada penanggulangan. Pemulihan ini bagaimana? Itu juga terjadi di kabupaten lain. Ditanggulangi, dipulihkan seperti apa, ada timnya yang nanti bekerja sama, saling komunikasi. Kemudian layanan penanganan kerawanan. Kerawanannya di mana saja di sistem ini.
dan pelayanan artefak. Ini yang reaktif begitu terjadi. Kemudian proaktif. Proaktif itu sebelum terjadi bisa saja. Pemberitahuan hasil pengamatan ancaman baru. Oh, ternyata ada ancaman seperti ini. Kita tahu, proaktif dari provinsi. Juga sama-sama dengan teman-teman yang CISET di kabupaten. Layanan pendeteksian serangan. Begitu ada serangan, dideteksi. Oh. Kemudian layanan security assessment. Di assessment. Keamanannya itu di assessment. Sudah layak atau belum. Kemudian, oh ini ada kelemahannya di mana. Dan security audit. Di audit juga KPM. Ya, kemudian security quality management, konsultasi kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden. Dilihat manajerialnya itu bagaimana kualitasnya. Siap enggak di reaktif dan reaktif tadi? Begitu ada konsultasi penanggulangan pemulihan insiden. Siap enggak manajernya? Dilihat. Kemudian membangun kesadaran kepedulian keamanan siber. Walaupun kita sudah membuat tempat konsultasi penanggulangan insiden informasi, tetapi juga kita harus membangun kesadaran dan kepedulian keamanan siber. Karena apa? Kadang sering terjadi jebolnya informasi karena kita sendiri yang mengubah informasi itu. Tidak sadar. Kita yang seenaknya sendiri membiarkan password kita, kemudian tidak mengamankan diri, seenaknya sendiri, dan lain sebagainya. Mana itu informasi pribadi atau informasi itu sifatnya rahasia atau tidak. Informasi sifatnya publik atau tidak. Di mata kuliah yang lalu kita belajar tentang informasi publik. Mana yang menjadi informasi pribadi dan publik. Ya, itu kita harus sadar, ini informasinya apa. Emailnya apa. Oh, itu melalui email seseorang itu kita tarik passwordnya, pemulihan email, kita bisa cari semua kontaknya orang yang terhubung dengan email kita. Sehingga kita juga harus berhati-hati dan peduli terhadap keamanan informasi kita. Ini sama terjadi juga di aparatur di pemerintahan. Kemudian pembinaan kesiapan penanggulangan dan pemulihan insiden. Jadi untuk penanggulangan kesiapan informasi dan pemulihan insiden ini harus dibina terus dan tidak boleh putus. Karena apa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkembangan teknologi informasi terus berjalan. Saat ini aman, bukan berarti besok aman. Karena jaringan kita untuk informasi itu terhubung dengan keseluruhan internet, kecuali intranet. Kalau internet itu terhubung dengan semua. Kalau intranet hanya ada di dalam. Tentunya bocornya pasti bocor di dalam, nggak di luar. Oke, dilanjutkan. Lanjut, Pak Dia. Nah, ini saya sempat sindir tadi. Koordinasi CISET di Jawa Timur. GovCISET. Jadi ini yang mengelola penanganan insiden keamanan di sektor pemerintahan. Ada Jatim ProvCISET, leadingnya sektor penanganan insiden keamanan siber di wilayah Jawa Timur. Yang ini nanti akan terhubung dengan CISET di masing-masing kabupaten. Jatim ProvCISET ini melakukan pembinaan CISET di pemerintah wilayah. Jadi nanti ada Kediri CISET, Trenggalek CISET, itu saling bergandengan tangan dan saling terkoneksi dengan Jatim ProvCISET. Di mana GovCISET-nya ini pengelolaan insiden keamanannya ada di atas. Lanjut. Agenda yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur saat ini untuk CISET, penguatan Jatim ProvCISET yang tadi di bagian ada gambarannya,
ada beberapa langkah agenda, yaitu cyber security exercise, pelatihan-pelatihan, exercise security keamanan sistem. Kemudian menggunakan FGD, forum focus group discussion, dan layanan konsultasi. Jadi nanti ada fokus group. Grup-grup ini akan saling komunikasi bersama, ngobrol bersama, layanan konsultasinya apa. Dan ini bukan hanya di dalam internal, tapi juga di eksternal juga yang terkait dengan layanan dan konsultasi untuk penguatan Computer System Incident Responsibility Team. Jadi nanti yang terlibat siapa saja di dalam. Ada FGD-nya. Kemudian annual meeting. Jadi dilaksanakan pertemuan-pertemuan baik itu yang secara sporadis ataupun yang sudah terjadwalkan. Kemudian juga narasumber yang ada di dalam penguatan Justin Cisop. Tentunya akan melibatkan berbagai narasumber baik eksternal maupun internal. Ya, eksternal tentunya para ahli, para pakar yang paham terhadap IT untuk memperkaya Jatim Prof Cisop supaya lebih kuat sehingga tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi terakhir. Oke, lanjut. 4 langkah itu yang dilakukan. Nah, pembentukan dan penguatan CISET di kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 8 menyebutkan bahwa Menteri, Kepala Lembaga, PNK melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi. Gubernur melakukan pembinaan untuk urusan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Berdasarkan itu, maka pembinaan bidang persandian keamanan siber kabupaten kota merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Jadi kewenangan bidang persandian keamanan siber itu sebenarnya kewenangan dari pemerintah provinsi. Hanya pembentukannya di STISET di masing-masing daerah itu berkoordinasi dengan provinsi. Oke, lanjut. Nah, ini pembentukan dan penguatan CISET kabupaten kota. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemarin kita sempat bahas SPBE secara singkat saja. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ini apa tuh jadi? Jadi semua pemerintahan sekarang sistemnya itu sudah menggunakan elektronik. Menggunakan aplikasi, menggunakan komputer, dan lain sebagainya. Yang mana mengamanatkan pada setiap instansi pusat pemerintah daerah harus mengelola, mengendalikan keamanan jaringan intra pusat dan daerah masing-masing. Jaringan intra loh ya, bukan jaringan ekstra loh ya. Keamanan jaringan intra. Intra. Kalau intra itu berarti jaringan yang dimiliki oleh pemerintah yang tidak terkoneksi dengan internet. Kalau internet itu ekstra. Jadi ada jaringan khusus di intra pemerintah pusat dan daerah. Yang tadi di sistem siber tadi kita sampaikan, jadi surat kawat itu intra. Kalau bukan orang yang ada di jalur itu juga nggak akan tahu. Kode Morse itu intra, dia akan keluar di surat kawat itu di intra. Itu harus dipelihara dan pemerintah harus memiliki jaringan intra. Dalam rangka melaksanakan amanat Perpres 95/2018 dan Perpres 18 tahun 2020, BSSN, Badan Siber Sandi Negara, membentuk terborongnya CISET di Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Jawa Timur agar membentuk CISET di kabupaten kota wilayah Jawa Timur untuk mengamankan data sistem elektroniknya. Tadi disebutkan penyelenggaranya adalah provinsi, tetapi juga membentuk CISET di kabupaten kota untuk mengamankan data sistem elektroniknya. Ini amanatnya Perpres BSSN,
Badan Siber Sandi Negara yang membentuk. Secara berjenjang ke provinsi sampai ke tingkat daerah. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Ini kontak Jatim CISET-nya. Saya kira tidak terlalu penting buat teman-teman karena teman-teman bukan bagian dari tim CISET. Lanjut. Oke, selesai. Teman-teman sekalian, itu tadi sekilas tentang Computer System Incident System Responsibility Team CISET yang kami sampaikan. Jadi di pemerintah kita ada tim yang untuk menangani insiden di komputer. Tim ini juga belum lama dibentuk karena pemerintahan kita berbasis elektronik, tapi perlu kedepannya ada penguatan dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman, walaupun teman-teman kuliah di pemerintahan, tetapi juga harus mengalami sistem yang saat ini berkembang di pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik. Mungkin perlu bahasan khusus tentang SPBE di materi-materi berikutnya, agar teman-teman tahu sistem pemerintahan berbasis elektronik itu apa sih sebenarnya. Ini katakan itu ulas di mata paparan berikutnya agar mengetahui. Dan ini arsitektur SPBE baru dibentuk pada tahun 2022. Dan di akhir tahun 2023, semua kabupaten, provinsi, kabupaten, kota harus sudah bisa menyiapkan arsitektur SPBE. Jadi sesuatu yang sangat baru saat ini dan itu sudah mulai dinilai SPBE-nya seperti apa. Jadi percepatan digitalisasi saat ini menjadi prioritas utama dari pemerintah pusat untuk bisa dilaksanakan di masing-masing jajarannya. Karena bagaimanapun juga sekarang aparatur pemerintah negara harus mempunyai kemampuan untuk digitalisasi. Kemudian pengelolaan kompleksitas permasalahan-permasalahan itu sudah membutuhkan digitalisasi, sudah tidak bisa manual lagi sekarang. Jadi teman-teman yang tidak bisa digitalisasi juga akan tersingkir. Karena sekarang harus menggunakan sistem itu, harus memahami sistem itu. Nah, ini yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita lalui. Bagaimana reformasi birokrasi ke depannya menggunakan teknologi informasi. Pengurangan tenaga kerja, efisiensi di pemerintahan, kemudian peningkatan skill dan kemampuan dari masing-masing aparatur negara, itu sekarang sedang dipacu. Itu gambaran sedikit terkait di pemerintahan kita, terkait masalah sistem keamanan informasi, tim yang dibentuk di sistem keamanan CISET. Itu mungkin Pak Dian yang kami sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak, singkat sekali, dan saya mohon maaf mungkin tidak banyak hal yang kami sampaikan di situ karena banyak sifatnya yang teknis yang mungkin tidak tahu dari teman-teman semua. Tetapi yang secara di permukaan bisa kita bahas dalam obrolan, kemudian apa sih yang real terjadi di masyarakat kita. Karena bahasan-bahasan teknis bagi teman-teman yang khalayak umum tidak akan tahu bagaimana enskripsi, bagaimana dan lain sebagainya, itu nggak paham saya kira seperti itu. Terima kasih. Akhir kalam bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat kami serahkan pada Pak Dr. Dian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan materi dari praktisi Bapak Cahaya. Bagaimana kita akhirnya mengetahui bahwa intinya apa toh? Keamanan data itu sangat penting. Memang mungkin adik-adik mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa ini dalam hal berinternet lah ibaratnya itu mungkin masih sembrono lah. Nah, mungkin mulai hati-hati. Ternyata makanya di HP kita apa itu banyak pelacakannya. Ternyata di pemerintah daerah itu
tim cybernya sangat kuat ya, sangat lengkap, bukan kuat, sangat ya mungkin kuat ya. Tadi itu digambarkan seperti itu. Ada yang namanya bertahan, ada yang namanya menyerang, mencari celah-celahnya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat biasa, tim sibernya kan diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri, akhirnya harus membaca banyak referensi. Oh ini jangan kita bocorkan rahasia kita. Oh ini hati-hati misalnya kita memasang aplikasi, menerima macam-macam dari orang lain. Nah, tadi sangat menarik ya penjelasan tadi bagaimana tentang siber sandi negara. Nah, siapa tahu nanti adik-adik mahasiswa setelah lulus ngelamar ke sana sebagai siber negara, siber sandi negara. Syaratnya ya kamu harus bisa itu tadi apa? Internetnya dengan baik. Nah, pokoknya tadi diceritakan bagaimana asistennya Jack Ma macam-macam itu. Akhirnya dia bisa jadi asistennya Jack Ma tadi karena dia berhasil membobol apa namanya websitenya sesuatu organisasi. Terus pokoknya mirip apa namanya? Kalau kita lihat film di televisi itu ya, di bioskop itu. Nah, itu ternyata kalau kita mengatakan oh di film bioskop atau di TV itu masih fiksi, ternyata kenyataan di dunia sesungguhnya, walaupun dinamai dunia maya, di Pemda itu sangat nganu ya, sangat terasa sungguhan kejadian. Nah, kemarin itu sempat kita diskusikan mungkin seperti itu aja, kadang juga masih misalnya bocor macam. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang tim sibernya misalnya, ya makanya harus lebih waspada, hati-hati dengan data diri. Dan itu kenyataan di depan kita ya sebagai orang apa namanya industri 4.0 ya, for IT, for itu ya. Nah, dari sini sebelum kita akhiri mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang mau menanyakan tentang materi ini, bagaimana persandian itu tadi ternyata ada hal-hal yang apa namanya nanti Ya, mungkin ada nah, sedikit tambahan Pak Dian. iya, Nah, bentar ada hilang. ini cerita saja ya pada teman-teman sekalian mahasiswa juga. Jadi membangun sistem keamanan itu bukan hanya dilakukan di pemerintah, tapi juga di perusahaan. Jadi ada punya gambaran pemerintahan itu ternyata membangun sistem keamanan seperti ini, data-data yang diaman. Ini cerita saja kami kemarin di akhir tahun 2022 2023 ini bekerja sama dengan salah satu universitas. Oke, saya tunjuk aja waktu itu Unipro. Nah, saya tunjuk Ya, aja ya. Nah, gimana membangun sistem keamanan informasi yang ada di Dinas Kominfo. Merancang, membangun seperti apa. Kita ngobrol panjang lebar, oh data-data ini seperti apa. Kemudian kita membentuk dashboard datanya seperti apa. Dengan beberapa profesor dari Unipro juga, kami juga ngobrol banyak jauh. Ternyata di universitas sendiri juga punya sistem keamanan informasi sendiri juga. Ada. Kita juga sedang ngobrol dan lain sebagainya. Ini nyata lah, kasus nyata ya, di mana sistem keamanan informasi bisa dibobol. Karena penilaian mahasiswa dan lain sebagainya, ujian dan lain sebagainya, orang masuk ke universitas dan lain sebagainya, itu ada yang bisa nembus. Nah, itu sampai ketawa kan, lu bisa Pak, bisa. Bisa ujian di mana, nilainya gimana, mengubah nilai ujiannya. Memang teknologi itu canggih, tapi juga mempunyai kelemahan. Dari beberapa universitas yang masih menggunakan manual, itu masih ada backup-nya. Nah, jadi proses digitalisasi ada, proses manual juga ada.
Begitu terjadi bisa dicek. Oh, ada itu kejadian yang mahasiswa ternyata utak-utik nilainya jadi bagus. Itu kasus nyata terjadi. Saya sempat ngobrol Nah, dengan itu teman-teman. kasus juga loh di Unim dulu Kasus tuh sempat ada terjadi. tiba-tiba Ada. itu nilainya ada yang berubah atau gimana. Tapi apa namanya kalau kita di kampus itu namanya ada SIMA, ada kalau ini enggak ada SIMA apa itu kok tiba-tiba hang sering. Apa itu mungkin ada ulah dari mahasiswa kita sendiri. Tapi semoga tidak untuk menghancurkan ya, seperti itu. Tapi nilai nilai apa Hmm. nilainya yang manual kan tetap ada, bisa Nah, dicari, itu bisa makanya punya dicocokkan. Jadi backup. dua sistem backup yang dimanfaatkan. Ini juga terjadi di beberapa, kita kalau lihat di CISET ini tadi ya, posisinya bagaimana membentuk tim dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri seperti Jerman, seperti Belanda, sistem perlakuannya berbeda. Jadi ada yang mereka itu tidak menggunakan digital, tetap menggunakan manual. Beberapa informasi-informasi yang sistemnya itu apa ya, punya resistensi tinggi, mempunyai peluang-peluang permasalahan tinggi, tetap menggunakan berkas-berkas manual, walaupun pada saat pengambilan keputusannya itu secara digital, tapi manual berkasnya tetap ada, tidak boleh hilang. Nah, itu yang terjadi. Karena kadang-kadang data digital itu kalau kita tidak mengamankan ya bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling tahu mengamankan dan yang paling tahu arsitektur keamanannya itu seperti apa. Ibaratkan rumah arsitekturnya, dapurnya di mana. Tadi kan saya ceritakan tempat cucinya di mana, ruang tamunya di mana. Maling itu kalau masuknya dari mana kan tahu, bisa naiknya dari Nah, atap, macam-macam, ada yang gali dari belakang. Arsitektur bangunan, struktur keamanannya itu dari mana, ternyata dimasukkan ke template, dimasukkan kemana, pesan-pesan dipancing dan lain sebagainya. Yang buka pintunya itu gimana caranya memasukkan sistem, itu bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang tidak sadar memberikan akses untuk bisa masuk ke situ. Ya seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Dia, kita dapat WA dari orang tidak dikenal. nah, Oh, WA ini download aplikasi ini, pinjol. jeblar. Ternyata di dalamnya kita mendownload, terus di situ ada otoritasnya. Anda mengizinkan untuk lokasi Anda. Oke, saya setuju, jebret. Nah, mereka akan tahu lokasi kita di mana. Udah, ceklek. Anda mengizinkan untuk speaker Anda dibuka. Dibuka, ceklek. Dia bisa dengar suara kita. Hmm. Anda mengizinkan mengelola nomor HP Anda. Semua kontak kita sudah di tangan dia. Melalui aplikasi itu, karena aplikasi itu bisa membuka semua kontaknya. Ngeri toh begitu kita setuju memberikan otoritas, oh saya setuju, saya accept terhadap ini. Nggak taunya ternyata memberikan semua data di situ, data email kita, data apa saja kita. Tiba-tiba rekening kita kurang. Habis. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini kasus sudah banyak itu pasti terjadi seperti itu. Kadang-kadang akhirnya untuk jadi pesan pada teman-teman kalau menerima WA kepada orang yang tidak dikenal itu dilihat dulu. Jangan langsung dibuka dulu. Ini siapa? Pastikan dulu. WA nggak jelas dibuka, cekrek ternyata sistem kita injek ke dalam HP kita. Habis kita. Sekarang Ngeri. bentuknya video pun bisa mengambil alih HP kita. Bisa meretas sistem kita. Apalagi kita download di APK itu seenaknya dewe. Ternyata di situ APK itu mengumpulkan data kita. Nah, itu makanya itu harus harus jelas. Aplikasi yang nggak genah, nggak jelas. Maaf ya, kadang gratis. Gratis itu ternyata kan mencari data kita. Bisa jadi. Betul, ya, betul. Lebih berhati-hati, kemudian kita hidup di zaman yang berbeda, tidak seperti era tahun 90-an atau 2000-an, itu 2020, ini generasi Z sudah. Pengamanan informasi akan ekstra, mitigasi setiap akan terjadi kejadian-kejadian kebocoran informasi, itu harus dilakukan. Kita petakan, oh ini yang harus dilakukan dan lain sebagainya.
Di pemerintahan seperti itu, di pribadi juga sama saja. Saya hanya dari pesan petik itu buat saya pesannya pada teman-teman. Jadi sekarang kita sudah di zaman yang berbeda, terus asah kemampuan, terus belajar, terus melihat perkembangan yang terjadi pada situasi pemerintahan, masyarakatan, semuanya sekarang berubah strukturnya, pola hubungannya juga sangat berbeda saat. Dan COVID kemarin itu mempercepat orang untuk belajar transformasi digital, termasuk saat ini kita belajar ini karena akibat COVID. Daring ini manfaatnya. Jadi nggak usah datang ke kampus, kita bisa ngobrol di dunia digital ya seperti ini manfaatnya. Betul itu Pak, betul. Oke. Sudah dikasih daring ini kalau nggak hadir ya mahasiswa itu kan yang kebangetan ya. Naik sepeda, naik mobil, angkot, bisa sambil belajar. Ambil ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, gitu. Makasih. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin karena Pak Anu mungkin juga butuh istirahat. Kemarin habis banyak acara kelihatannya. Yang penting kesehatan. Mungkin kita sebelum kita akhiri ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk tinggal sekali lagi Pak, pertemuan kita manfaatkan ya teman-teman untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum diakhiri kita melakukan foto dulu. Setelah itu baru kita akhiri. Monggo dibuka lagi kameranya. Monggo Mas Nasiul, Mbak Nadia, Mbak Anessa, Mas Nabil, monggo dibuka sebentar. Mbak Selga. Oke. Yang lainnya yang belum dibuka, saya tunggu. Oke, saya kamera ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi wajahnya diketokno ya, yang lainnya yang belum, monggo. 1, 2, 3. Oke, kita tutup hari ini ya. Semoga pertemuan selanjutnya lebih lebih seru lagi, lebih manfaat untuk kita belajar. Kalau yang mungkin masih kurang jelas, monggo nanti dicatat ya, sampai ketika pertemuan berlangsung bingung mau tanya apa atau gimana. Oke, mungkin Pak Praktisi kita tutup pertemuan hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.